Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2006, Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah Badan Karantina Pertanian yang memiliki tugas melaksanakan uji standar, uji rujukan, dan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium, karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati. Dalam menjalankan organisasinya, BEBUSKP tersusun atas bagian umum, bidang pelayanan pengujian, dan bidang pengendalian mutu laboratorium. Bidang pengendalian mutu laboratorium menyelenggarakan fungsi pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium, karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati, pengawasan dan pengendalian penerapan sistem manajemen mutu laboratorium, karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati, dan melakukan pelaksanaan jejaring kerja laboratorium, karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati. Untuk menjamin pelaksanaan pengujian yang valid dan terpercaya, serta meningkatkan performa BEBUSKP sebagai institusi yang bersih dan berwibawa, BEBUSKP mengadopsi beberapa standar ISO yang seluruhnya telah diadopsi oleh Badan Standarisasi Nasional sebagai SNI, yaitu SNI ISO 9001-2015 tentang Sistem Manajemen Mutu, SNI ISO 37001-2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan atau SMAP, SNI ISO IC 17025-2017 tentang persyaratan teknis laboratorium pengujian dan kalibrasi, dan SNI ISO IC 17043-2010 tentang persyaratan penyelenggara uji profisiensi. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerapan sistem manajemen tersebut, bidang pengendalian mutu laboratorium melakukan aksi perubahan berupa penyusunan sistem manajemen terintegrasi atau SMI terhadap SNI ISO yang telah diharmonisasikan pula dengan prosedur SPIP, SPP, dan ZI. Menyatukan sistem manajemen bukanlah hal yang mudah. Butuh usaha dan kerjasama yang kuat untuk mewujudkannya. Penyusunan sistem manajemen terintegrasi telah menjadi cita-cita BEBUSKP sejak tahun 2019 yang didorong adanya perkembangan adopsi standar ISO yang semakin banyak dan bervariasi, serta tuntutan stakeholder yang mewajibkan bagi instansi pemerintah untuk menerapkan peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Konsekuensi dari penerapan standar dan peraturan perundang-undangan dalam waktu bersamaan membuat pelaksanaan penerapannya menjadi kurang efisien dan efektif. Sebelum dilakukan penyusunan sistem manajemen terintegrasi, BEBUSKP memiliki 3 dokumen sistem manajemen yang terdiri dari dokumen sistem manajemen mutu laboratorium SNI ISO IC 17025-2017, dokumen sistem manajemen mutu penyelenggara uji profisiensi SNI ISO IC 17043-2010, dan dokumen pelayanan publik terintegrasi. Fakta menarik dari penerapan yang berjalan masing-masing tersebut adalah BEBUSKP harus melaksanakan audit internal dan kaji ulang manajemen masing-masing 3 kali dalam setahun. Atau jika ditotal sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 telah dilakukan 9 kali audit internal dan 9 kali kaji ulang manajemen, di mana untuk dokumentasinya sendiri saling tumpang tindih atau terduplikasi antar sistem manajemen yang diadopsi. Akibatnya, selain terjadi duplikasi dokumentasi dan aktivitas, terjadi pula pemborosan sumber daya, terutama anggaran dan waktu, dan penurunan motivasi pegawai dalam penerapan sistem manajemen tersebut akibat terlalu banyak dokumentasi dan pengulangan aktivitas dalam penerapannya. Beberapa temuan berulang juga mulai ditemukan dalam pelaksanaan audit internal yang merupakan salah satu indikator penurunan motivasi pegawai dalam penerapan sistem manajemen ini. Berdasarkan permasalahan tersebut, atas arahan dan resu dari Kepala Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian, Bapak Dr. Hewan Srianto PhD, dukungan dan kerjasama dari Kepala Bagian Umum dan Kepala Bidang Pelayanan Pengujian, serta peran serta seluruh tim efektif, pelaksanaan aksi perubahan ini telah menjadi momen penting dalam mewujudkan integrasi dokumen sistem manajemen tersebut. Aksi perubahan dalam rangka meningkatkan penerapan sistem manajemen mutu pada kegiatan pelayanan publik BEBUSKP mencakup: pertama, penyiapan acuan silang integrasi 4 level dokumen; kedua, penyiapan kewenangan, pola koordinasi, mekanisme, dan alur pelayanan publik BEBUSKP; ketiga, penyiapan SK penambahan fungsi pada personil penyelenggara pelayanan publik; keempat, perumusan kebijakan dan sasaran mutu terintegrasi; kelima, mengharmonisasikan sistem manajemen mutu terintegrasi atau SMI dengan pedoman SPP, SPIP, dan ZI, serta menghubungkannya dengan SOP tata laksana organisasi BEBUSKP. Keenam, pemutakhiran data kompetensi pegawai dalam aplikasi SIM ASN sebagai pengganti rekaman personil. Ketujuh,
pemutahiran buku standar pelayanan publik BBBUSKP. Kedelapan, launching sistem manajemen integrasi oleh Sekretaris Badan Karantina Pertanian selaku pembina sistem manajemen Barantan. Kesembilan, uji coba penerapan SMI lingkup BBBUSKP. Ke-10, evaluasi dan perbaikan dokumentasi SMI. Dan ke-11, penarikan dokumen kadaluarsa digantikan oleh dokumen SMI. Berikut ini ada beberapa poin penting yang dilaksanakan selama aksi perubahan. Yang pertama, prinsip selaras dan saling melengkapi. Merupakan prinsip dasar dalam penyusunan dokumen SMI bagi instansi pemerintah yang secara legal telah memiliki struktur organisasi yang jelas sebelum adopsi standar ISO. Standar ISO bersifat melengkapi, bukan menghilangkan fungsi, sehingga penerapannya harus diselaraskan dan mendukung dengan peraturan perundang-undangan yang diamanatkan oleh pemerintah. Kedua, pemahaman konsep integrasi dalam SMI. SMI adalah sistem manajemen yang mengintegrasikan semua sistem dan proses organisasi dalam satu kerangka lengkap yang memungkinkan organisasi untuk bekerja sebagai satu kesatuan dengan tujuan terintegrasi. Integrasi bukan hanya menggabungkan sejumlah dokumen menjadi satu dokumen, namun harus mempertimbangkan efisiensi penerapannya. Integrasi dokumen harus lebih memudahkan, bukan menyulitkan. Berdasarkan hasil penyusunan dokumen SMI, terdapat perubahan yang signifikan terhadap jumlah dokumen SMI dengan efisiensi jumlah dokumen berkisar antara 1,9 sampai dengan 44%. Ketiga, kunci penyusunan dokumen SMI. Penyusunan dokumen SMI harus dibekali dengan kerangka kerja penyusunan berupa acuan silang untuk seluruh level dokumen. Acuan silang penting untuk memastikan ketertelusuran dokumen dan membantu pengguna, auditor, dan asesor dalam penerapan dan pelaksanaan audit serta asesmen. Kunci penyusunan dokumen integrasi lainnya adalah penyusunan SK penambahan fungsi. SK penambahan fungsi menjadi kunci dalam penerapan ISO yang mengharmonisasikan dengan tugas dan fungsi organisasi. Kepala BBUSKP telah menerbitkan surat keputusan 99/2020 tentang personel penyelenggara pelayanan publik sistem manajemen terintegrasi, di mana dalam SK tersebut berisi tugas tambahan bagi 71 orang pegawai BBUSKP yang terlibat dalam aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik. 4. Sinergitas antar bagian atau bidang lingkup BBUSKP. SMI diharapkan mampu meningkatkan sinergitas antar bagian dan bidang lingkup BBUSKP yang tergambar dalam alur kewenangan, pola koordinasi, mekanisme, dan alur pelayanan publik. Keuntungan dengan diselaraskannya dokumen SMI dengan SOP tata laksana organisasi, pengawasan SOP menjadi lebih fokus karena pengaturan pelaksanaannya berada dalam satu dokumen. Berikut ini adalah pelaksanaan fungsi manajer dalam pelaksanaan penerapan SMI dan pembagian tugas manajer sesuai klausul dalam dokumen SMI. Kepala BBUSKP bertindak atau melaksanakan fungsi manajer puncak dan pengarah. Kepala Bagian Umum melaksanakan fungsi manajer administrasi dan penanggung jawab teknis sistem manajemen anti penyuapan. Kepala Bidang Pelayanan Pengujian melaksanakan fungsi manajer teknis dan bertindak selaku koordinator penyiap contoh uji. Dan Kepala Bidang PML adalah pelaksana fungsi manajer mutu, koordinator PUP, dan koordinator kepatuhan. Dalam pelaksanaan penerapan SMI, masing-masing kepala dan jajaran eselon 3 melaksanakan klausul-klausul yang terdapat di dalam dokumen SMI berikut ini. 5. Kebijakan dan sasaran mutu terpadu. Konsekuensi dari penyusunan dokumen SMI adalah perubahan kebijakan dan sasaran mutu yang harus mampu mengakomodir atau mencakup keseluruhan standar ISO yang diadopsi. Dengan diterapkannya SMI, maka dilakukan penyesuaian kebijakan dan sasaran mutu yang menjadi target pencapaian peningkatan pelayanan publik BBUSKP. 6. Harmonisasi standar sistem manajemen mutu ISO dengan pedoman SPP, SPIP, dan ZI. Dengan diharmonisasikannya standar ISO dengan pedoman SPP, SPIP, dan ZI, maka tata cara atau prosedur pelaksanaan SPP, SPIP, dan ZI telah disinergikan dengan klausul-klausul terkait. Dalam penerapannya, penyusunan laporan SPP, SPIP, dan ZI akan tetap mengikuti alur yang telah diatur dalam pedoman yang telah ditetapkan oleh kementerian. Namun konsep pelaksanaan disinergikan dengan klausul terkait dalam SMI sehingga diharapkan mampu memperkuat prinsip yang dibangun dalam pedoman SPP, SPIP, dan ZI
sehingga mampu meningkatkan komitmen pelaksanaannya. SOP menjadi bagian dari set dokumen sistem manajemen terintegrasi. Sebelum dilakukan penyusunan dokumen SMI, kemutakhiran SOP seringkali tidak terpantau karena fokus utama organisasi adalah pemberian pelayanan publik yang telah diatur secara lebih detail dalam dokumen sistem manajemen mutu. Akibatnya, SOP kurang mutakhir dan beberapa diantaranya tumpang tindih dengan prosedur yang diatur dalam dokumen sistem manajemen mutu. Melalui penyusunan dokumen SMI, dilakukan pula pemutakhiran SOP yang beberapa pelaksanaannya dihubungkan dengan prosedur dalam dokumen SMI. 8. Pemanfaatan aplikasi SIM ASN sebagai pengganti rekaman personil. Rekaman personil menjadi hal yang penting sebagai bukti dokumentasi kompetensi personil. Penerapan SNI ISO IC 17025-2017 dan SNI ISO IC 17043-2010 bukan hanya menuntut kesesuaian pelaksanaan persyaratan, tetapi harus dibarengi dengan jaminan kompetensi personel yang menjalankan standar tersebut. Keberlanjutan aksi perubahan. Integrasi dokumen sistem manajemen menjadi fokus aksi perubahan dalam program pelatihan kepemimpinan administrator yang dijalankan dalam waktu 2 bulan dengan output dokumen sistem manajemen terintegrasi. Wujud awal penerapan dokumen tersebut adalah pengajuan reakreditasi SNI ISO IC 17025-2017 yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2020. Aksi perubahan akan terus berlanjut sebagai rencana aksi perubahan jangka menengah berupa pengembangan aplikasi e-audit internal dan pengembangan digitalisasi SNI, serta aksi perubahan jangka panjang berupa bimbingan teknis penyusunan dokumen SNI dan penerapan e-audit internal pada UPT operasional lingkup Barantan. Untuk selanjutnya, diharapkan dokumen sistem manajemen terintegrasi ini akan menjadi fondasi yang kuat dalam mengharmonisasikan sistem manajemen dan peraturan perundang-undangan lainnya yang pasti akan selalu berkembang setiap tahunnya sehingga mampu memperkuat kinerja organisasi BBUSKP dalam mewujudkan BBUSKP sebagai instansi pemerintah yang profesional, baik, bersih, transparan, dan akuntabel. BBUSKP never stop improving. Semangat! Saya sangat baik dan mengapresiasi sekali terkait dengan aksi perubahan yang disampaikan oleh Ibu Krisna. Ini merupakan terobosan yang penting di dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu pada pelayanan publik BBUSKP. Saya yakin dengan penerapan sistem manajemen terintegrasi, BBUSKP akan semakin maju, profesional, tangguh, berpercaya. Kami sangat mendukung dan apresiasi terhadap sistem manajemen terintegrasi atau lebih kerennya SMI yang merupakan aksi perubahan dari Ibu Krisna. Sejalan dengan fungsi yang diemban oleh bidang pelayanan pengujian, yaitu peningkatan pelayanan pengujian menjadi hal yang mutlak. SMI ini sangat memberikan manfaat karena menjanjikan penerapan sistem manajemen yang lebih efisien dan efektif. Untuk itu, kami sangat mendukung penerapan SMI ini sebagai satu komitmen mewujudkan BBUSKP sebagai instansi pemerintah yang profesional, baik, bersih, transparan, dan akuntabel. SMI BBUSKP oke, maju, terus, dan praktek. Selamat atas sistem terintegrasi balik uji standar ini, yang mana ini merupakan programnya Bu Krisna. Mudah-mudahan sistem manajemen terintegrasi ini dapat diterapkan dengan baik dan pada saatnya nanti diuji dengan adanya reakreditasi untuk 17025 itu lolos, dan mudah-mudahan dapat diikuti oleh kawan-kawan yang lain, khususnya adalah UPT operasional. Selamat untuk Balai Besar Uji Standar dan selamat juga untuk Ibu Krisna. Dengan mengintegrasikan keempat sistem tersebut ke dalam sistem manajemen terintegrasi, pelaksanaan fungsi instansi menjadi lebih efisien dan mudah dilakukan penelusuran dokumen serta mencegah adanya duplikasi pekerjaan karena perbedaan dokumen. Harapan kami, dengan semakin sederhananya dokumen sistem manajemen terintegrasi ini, penerapan sistem manajemen menjadi lebih mudah, terarah, dan mampu memelihara motivasi pegawai dalam bekerja sehingga mampu meningkatkan kinerja pelayanan publik BBUSKP. Terima kasih atas komitmen Ibu Krisna untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan BBUSKP. Bravo BBUSKP.